Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada pada saat ini, saya tetap percaya bahwa kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Begini bunyi firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripada aku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pemasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudaraku yang terkasih, ini ya pembacaan kita tadi tentang di mana Tuhan Yesus melakukan mukjizatnya yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur. Saudaraku yang terkasih, perlu kita tahu bahwa semakin lama tahun produksi sebuah botol anggur yang asli, maka semakin mahal juga harganya. Cita rasa minuman anggur semakin sedap seiring bertambahnya waktu proses fermentasinya. Minuman anggur yang dibuat dalam waktu singkat pasti tidak enak atau kurang enak. Hampir mustahil untuk membuat minuman anggur asli secara langsung, saudaraku. Tetapi anggur yang enak yang dibuat hanya beberapa jam saja bisa disebut anggur ajaib. Jika ada anggur yang sesaat bisa dibuat, itu namanya anggur ajaib. Dan ternyata pernah terjadi hal ini, saudaraku, seperti yang telah kita baca tadi di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ada 2 hal yang perlu kita pelajari di konteks ini, yaitu yang pertama adalah Tuhan Yesus menyatakan kuasanya. Suatu kali Yesus pergi ke pesta perkawinan bersama ibu dan murid-muridnya di Kana yang di Galilea. Tuan rumah kekurangan anggur di tengah pesta yang masih berlangsung pada saat itu. Dan seperti biasanya, ini masalah besar yang bisa mempermalukan keluarga pengantin karena kehabisan anggur tersebut. Kita tahu bahwa Yesus adalah orang yang sangat mengasihi, sehingga dia melakukan mukjizatnya dengan cara menolong keluarga pengantin pada saat itu dengan mengubah air menjadi anggur. Di situ dikatakan di sana ada 6 tempayan untuk pembasuhan seperti biasanya adat orang Yahudi. Yesus menyuruh pelayan untuk mengisi air ke dalam tempayan-tempayan tersebut. Kemudian dia langsung meminta mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Pemimpin pesta pun mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Ternyata anggurnya sangat-sangat sedap, bahkan lebih sedap daripada anggur yang telah disediakan tuan rumah sebelumnya. Hanya Yesus yang bisa membuat anggur ajaib langsung dari air biasa. Yesus tidak meminta pertolongan kuasa lain karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Yesus menyatakan kuasanya atas hukum alam. Tujuan utama penulisan dari peristiwa ini adalah bukan tentang simpati atau bantuan Yesus kepada keluarga pengantin itu, bukan.
Tetapi Yohanes mencatat tujuan mujizat ini sebagai tanda untuk menyatakan jati diri Yesus, bahwa Yesus adalah bukan hanya sekedar manusia biasa seperti saya dan saudara semua. Sebuah tanda tidaklah penting, saudaraku. Salah satu contoh rambu lalu lintas yang lingkarannya merah, yang dengan di tengah-tengahnya ada garis putih mendatar. Itu menjadi tanda bahwa kendaraan dilarang masuk. Bentuk dan gambar rambunya itu tidak terlalu penting, tetapi yang paling terpenting di rambu itu adalah pesan dari rambu itu bahwa kendaraan tidak boleh masuk atau dilarang masuk. Demikian juga di dalam jati diri Tuhan Yesus, bukan mujizatnya yang paling penting, tetapi kuasa Yesus yang membuat murid-murid menjadi percaya kepadanya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus ingin kita percaya kepada kuasa-Nya. Yesus tidak memberi pengumuman kepada keluarga pengantin dan semua tamu bahwa Dia yang mengubah air menjadi anggur pada saat itu, saudaraku. Dia tidak perlu memamerkan kuasa kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Dia. Yang penting adalah para murid percaya bahwa Dia berkuasa. Saudaraku yang terkasih, pertanyaan bagi kita, apakah saya dan saudara percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang berkuasa? Kita harus percaya kepada Dia, kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah pribadi yang berkuasa. Yang kedua, saudaraku, Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya setelah Dia menyatakan kuasanya kepada para muridnya pada saat itu. Dan yang kedua, Dia menyatakan kemuliaannya. Yesus adalah Tuhan dan juga bisa diterjemahkan sebagai Tuhan. Dia yang berhak memberi perintah dan mengatur sesuai dengan kehendak-Nya. Mujizat akan terjadi sesuai kehendak Tuhan dan bukan sesuai dengan kehendak manusia. Ibu Yesus mencoba mengatur supaya Yesus melakukan mujizat pada saat itu. Yesus menolak dengan mengatakan, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Hubungan antara ibu dan anak sangatlah dekat, tetapi tidak cukup menjadi alasan untuk mengatur kehendak Tuhan Yesus. Yesus berkuasa melakukan mujizat sesuai dengan kehendak dan waktunya. Ketika mujizat terjadi, hanya Yesus yang patut dipuji dan dimuliakan karena tidak ada jasa dan pengaturan manusia pada dirinya. Yesus adalah juga Tuhan bagi kita, bagi saya dan saudara sekalian. Kita berdoa dan meminta, kemudian menyerahkan jawaban kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak mungkin dan tidak boleh mengatur waktu dan kehendak Tuhan di dalam doa-doa kita. Jika mujizat belum terjadi, kita tetap percaya kepada kuasa dan kasih-Nya. Biarlah Tuhan Yesus melakukan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Nya sendiri. Marilah saudaraku yang terkasih, marilah kita memuliakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudaraku yang terkasih, anggur ajaib sudah tidak ada. Tetapi Yesus yang ajaib tetap ada bersama-sama dengan kita sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, kita telah melihat bahwa dua tanda yang diberikan Tuhan Yesus pada saat itu, yaitu Ia menyatakan kuasanya kepada orang-orang pada saat itu dan menyatakan kemuliaannya kepada orang-orang pada saat itu atau para muridnya, sehingga pada saat itu ada begitu banyak orang yang percaya kepada dirinya, terutama oleh murid-muridnya. Saudaraku yang terkasih, jika kita berdoa, marilah kita menyerahkan segala doa-doa kita kepada Allah dan kita menunggu waktunya Tuhan. Kita menunggu apa yang Tuhan berikan bagi kita. Janganlah kehendak kita yang menjadi doa-doa kita kepada Allah, tetapi apapun yang engkau minta di dalam doa kepada Allah, biarlah itu sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku yang terkasih, saya ulang sekali lagi, anggur ajaib sudah tidak ada, tetapi Yesus yang ajaib tetap ada bersama-sama dengan saya dan saudara sampai selama-lamanya. Terima kasih kiranya renungan ini menguatkan setiap hati kita dan kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita
yang telah menyelamatkan kita dari dosa, sehingga kita tidak lagi menerima hukuman yang daripada Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.